masuk surga. Amin. Kalau salah, kalau saji, mudah-mudahan yang jawab salah bisa kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mas semangat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wa talibata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin afdalul qurbat wa ahammil muhimmat fiddin. Dzalika sabibul anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil 'ilmi wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi yatamassaku bi Qur'anil mubin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri. Amin. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika ya zal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Dah ada doa pulang tadi dah. Yang terhormat para seluruh ketua DKM se-Atsiri Permai. Enggak saya catat namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang terhormat ketua BMN, mudah-mudahan juga ketua DKM dan ketua BMN semuanya sehat panjang umur. Berkahkan rezekinya, jadikan anaknya soleh solehah. Mudah-mudahan dilancarkan kegiatannya, dibimbing oleh Allah dalam mengemban tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Mushola At-Taubah Bapak Ustadz Mulyadi beserta jajarannya dan seluruh jamaah semua yang hadir. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir pada pagi hari ini ikut kuliah subuh ini, mudah-mudahan Allah selalu jaga kehidupannya di dalam keberkahan selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak RT, Bapak RW, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, cerdik pandai yang saya mohon maaf barangkali ada dari pembicaraan saya nanti yang kurang pas. Barangkali manusia mah banyak kekurangan, ilmu mah ada batasnya. Saya mengucapkan salam hormat, salam tazim. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu sekalian, ada ibu-ibunya Bu? Ada ibu-ibu di belakang ya? Ada. Karena ini menurut sebagian orang tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan ini benar-benar hari yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kurang lebih 1500 tahun yang lalu lahir manusia paling agung sejagat raya, menjadi panutan, menjadi idola kita. Beliaulah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebelum saya lanjutin Pak, mari kita tahadus bin nikmat, kita baca shalawat Jibril sama-sama 1 orang 100 kali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Sallallahu ala Muhammad. Bapak dan saudara sekalian, semua orang yang hidup di dunia ini semuanya ingin hidup mulia, hidup enak, hidup berkah, selamat di dunia wal akhirat. Betul Bapak kira-kira? Semuanya pengen nikmat, semuanya pengen senang, semuanya pengen mulia, semuanya pengen bahagia. Timbang Bapak dan saudara sekalian untuk hidup bahagia, hidup mulia, iskariman au mursyahidan, itu perlu diusahakan, betul tidak Pak? Maka cara usaha kita tidak ada lain kecuali mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini hari kelahiran beliau, bahwa tidak ada cinta kita harusnya kepada makhluk melebihi cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penghormatan kita kepada makhluk melebihi penghormatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya bukan untuk Nabi tidak memerlukan penghormatan kita. Hakikatnya itu untuk kita sendiri. Betul Pak? Untuk kita. Maka apa bukti cinta kita kepada kanjeng Nabi? Kata Nabi, man ahya sunnati, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, dialah yang mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dialah akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Jangan lupa, hari ini saya nggak bicara banyak, saya bicara 3 saja. Pertama, banyak di antara kita ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ngaku pengikut Nabi, cuman jarang sekali yang melaksanakan sunnah Nabi, terutama yang istiqomah. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin mengajak kepada diri saya dan Bapak semua, ayo kita hidupkan lagi sunnahnya Nabi yang banyak kita lupakan. Apa itu? Pertama, menghidupkan sunnah Nabi, yaitu selalu dawam wudu. Apa Pak? Dawam wudu. Ini sunnah yang sederhana Pak, cuman jarang di antara kita yang betul-betul mengamalkan sunnah ini. Mau tidur, Nabi ngajarin wudhu dulu, benar nggak Pak? Wudhu dulu. Sebab orang kalau tidur wudhu dulu, dijaga ke Allah 1000 malaikat rahmat ngedoain. Kata malaikat rahmat, mudahan si fulan yang mau tidur wudhu dulu tadi, ya diberkahkan rezekinya, diangkat derajatnya, Allah berikan anak keturunan solehah. Dulu orang-orang tua kita dulu ngikutin sunnah ulama, kol ulama, bahkan orang tua kita mau tidur wudhu dulu, kemudian dia baca apa? Pertama dia baca takbir 34 kali, dia baca tahmid 33 kali, dia baca tasbih 33 kali, dia baca surat
Ikhlas, Falak, Nas 3 kali, Ayatul Kursi 3 kali, dia tiupkan ke tangannya Pak. Dia tiupkan, kemudian dia sapu ke seluruh tubuhnya. Maka dengan begitu orang sudah melaksanakan sunnah Nabi. Insya Allah kalau kita yakin mah, sebab dalam Al-Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah kamu, tapi ibadahmu harus dengan keyakinan. Dan kita yakin mengikuti sunnah Nabi, insya Allah mendatangkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Tapi nggak cukup amin Pak, kudu amal, betul? Kudu kita amal. Bahasa nanya bawa sini Pak, kalau tidur bawa sini wudhu dulu apa enggak kira-kira Pak? Ada yang wudhu, ada yang enggak, benar Pak? Ada kan, ya. Bahwa Pak biasanya mau tidur WA, betul Pak? Mau tidur WA. Ada yang mau tidur merokok. Ada Pak yang begitu Pak? Iya, merokok. Sedekah jarang, merokok. Ya. Beliin bini kerudung nggak pernah, kerudung bini sampai bulukan udah dibeliin. Merokok. Ya. Ini yang ketawa ngerasa itu dia lagunya. Ustaz merokok, saya mah beda, dikasih saya mah Pak. Saya mah rokoknya sokam, kalau Ustaz Mulyadi. Sokam. Samsul kalau di warung Madura murah 20.000. Samsul. Kalau BM, ketua B, MM. Kalau di warung Batak 22.500. Kalau di Indomaret, kalau Sampurna Mil 27. Saya mah rokoknya Samsul, Samsul. Pak Ustaz Mulyadi. Iya. Samsul saya mah rokoknya. Kasih kawan. Ngerokok, ada yang main HP, bener Pak? Wah, ada yang sibuk mau tidur ngapus HP, ngapus WA kalau kita baca bumi. Yang ketawa ngerasa tuh suami ibu begitu. Perempuan juga begitu, mau tidur bukan duduk, pakai dok, pemutih, wah macam-macam. Tapi wudhu enggak. Padahal katanya ngaku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak betul? Perempuan mau tidur puasa, boro-boro wudhu. Yang ada megang HP, WA, home alone. Jam 10 sunyi sepi. Jam 12 kan gobloknya begitu Pak perempuan. Dingin butuh kehangatan. Jablay. Iya, Masya Allah. Ya, Ibu, Bu, mau tidur wudhu dulu. Insya Allah kalau pelan-pelan kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dagang, wudhu dulu, sunnahnya begitu. Ulama-ulama dulu begitu, mau jalan kerja, wudhu dulu. Bahkan dulu saya ingat kakek saya kalau mau tani wudhu dulu, meskipun kerja di tempat kotor wudhu dulu. Kenapa? Menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Ibu kalau mau makan wudhu nggak Bu? Boro-boro wudhu dulu. Coba ya. Mau ngaji wudhu dulu. Ya, Masya Allah, karena sesuatu yang bersih akan masuk ke dalam setempat yang bersih juga. Mau ngaji wudhu dulu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Pak, orang pinter mah banyak betul, tapi orang yang ngamalin yang susah. Sebab kata Syekh Nawawi, al-Islamu wal amal. Islam itulah amal. Ya. Nggak cukup ilmu pakai omong-omong, wah hebat begini begitu hebat, enggak cukup.
tapi kudu diamal ilmu mah. Ya. Nah kita nih Bu, mau tidur wudu dulu. Ya. Mau kerja wudu dulu. Ya. Mau makan coba Pak nanti. Ya. Insya Allah nasi uduk kok usah Mulyadi. Ada, ya. Maaf Pak, coba nanti mau makan wudu dulu Pak ya. Insya Allah kehabisan ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Bapak, selain wudu banyak yang melupakan, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah sholat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud, Pak. Coba Pak, malam ini yang tahajud Bapak, ada berapa orang Pak di sini Pak? Tahajud sebini Mas. Bu, semalam ada yang tahajud nggak Bu? Ada. Boro-boro. Wah, kalau dengar suara pokok mah aneh Pak RT mah. Aduh, janda siapa itu gitu. Kalau tempat saya begitu Pak, ya. Kalau ada ayam berkukuk jam 3, waduh janda. Begitu yang ada di pikiran. Bukan tahajud kita mah. Padahal kata Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak. Kalau kamu ingin mulia, ingin hidup di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaanmu tidak mungkin bisa digeser oleh makhluk. Sebab seluruh makhluk ingin menghinakanmu, tetapi Allah ingin memuliakanmu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Hanya Allah lah yang maha kuasa atas segalanya. Betul Pak. Maka orang yang pengen hidupnya mulia tahajud. Bisa jadi ya, walau bapaknya hanya kerja di kementerian, kalau dia rajin tahajud bisa jadi anaknya jadi menteri. Bisa jadi walau bapaknya hanya petani, ya, bisa jadi anaknya punya pabrik usaha tani. Bisa jadi walau bapaknya hanya pedagang cilok, karena tahajud, bapaknya rajin, ibunya rajin tahajud, insya Allah anaknya punya pabrik cilok. Amin ya rabbal alamin. Pak, di sini rajin tahajud nggak bapaknya Pak? Bapak suka tahajud tuh Pak? Insya Allah ya Pak. Kita nih bulan kelahiran Nabi, ayo kita hidupkan sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tahajud, duha. Coba Pak sekarang. Bu, Ibu suka sholat duha Ibu? Ya, sholat duha. Pak, di sini kalau kerja dagang rata-rata Bapak sholat duha dulu apa enggak kira-kira Pak? Sholat duha minimal 2 rakaat kita laksanakan. Insya Allah kalau dia kerjanya, dagangnya, usahanya duha dulu, memang tidak seperti makan cabai, tapi meningkat. Sebab yang Nabi yang ngomong, siapa orang ingin bunga, ingin enak, ingin hidupnya mulia, ingin hidupnya kaya, dalam arti kaya tidak hanya kaya harta, kaya kebahagiaan, maka laksanakanlah sholat duha walau hanya 2 rakaat. Masya Allah. Gitu Pak, kalau suami pergi kerja, dia kecup, ya, apa kening istrinya, Bu, Ibu, kalau suami pergi kerja, cium tangannya, ya. Gini Bu, lihat, gitu, cium. Siapa istri yang mencium tangan suaminya, apalagi dengan kasih sayang, sama dengan mencium hajar aswad. Biarin tangan ibu juga, ya, tangan suami ibu kontrasi juga cium aja, pokoknya kenceng ya Bu. Suami pergi kerja, ya, istri sholat duha. Insya jangan suami kerja, istri naik odong-odong. Suami pergi kerja, istri naik motor ke sana kemari, OTW. Ada yang begitu ada?
kumpul. Yang ketawa itu pelakunya. Jangan. Apalagi mudah-mudahan ya Pak RT di sini Bang Enok masuk. Bang Enok ada nggak Pak RT Bang Enok? Mudah-mudahan nggak ada ya. Masya Allah. Istri suami pergi kerja, istri menghampar sajadah. Suami pergi usaha, istri sholat duha. Baru begitu ya. Baru kehidupannya berkah, selamat di dunia wal akhirah. Ini suami pergi kerja OTW, suami pergi kerja kumpul ke teman-temannya. Rupiah batur. Biasanya begitu ibu-ibu yang lagi nyender tuh, yang nyender begitu tuh. Ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Bu, mau kita ngulangin. Ayo kita hidupkan sunnah Nabi. Pertama dawa mau kerja kita wudhu dulu. Mau makan kita wudhu. Mau tidur wudhu. Insya Allah kalau kita bertelurkan kata orang sininya melaksanakan sunnah Nabi, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ayo kita hidupkan ya, bangun malam sholat tahajud. Kalau ingin mulia tidak ada cara lain, karena yang memberikan kemuliaan adalah Allah. Nggak bisa Pak dengan harta. Harta tidak bisa bikin orang mulia, ilmu tidak bisa bikin orang mulia, karena banyak yang berharta dan berilmu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi yang bikin mulia, bikin bahagia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fatahajjat bi, ayo laksanakan sholat tahajud, bangun. Sholat duha kita laksanain, ya. Sholat berjamaah di masjid. Ya. Coba Pak, orang kaya raya punya mobil Ferrari, punya rumah megah, punya duit banyak, sholatnya di rumah. Kalah dengan yang nggak punya apa-apa. Yang nggak punya apa-apa dapat 27. Orang yang kaya raya cuma dapat satu. Kalah. Maka ayo Pak, kita hidupkan sunnah Nabi. Nabi ngajarin sholat berjamaah di masjid, di musola. Nabi ngajarin menghidupkan masjid musola. Nabi ngajarin juga termasuk menghidupkan majelis ilmu. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, maka bukti kecintaan kita kepada Nabi tidak ada cara lain kecuali pertama menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, bagaimana bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawat apa aja yang kira-kira kita mampu, ya, yang kira bisa kan enak, Bu. Kalau lagi ngambek sama suami, jangan nyanyi, baca sholawat. Ini mau ngambek sama suami, nyanyi. Perasaanku berbakti padamu, makan pagi selalu tersedia. Isdalia itu Bu, Isdalia ranting rem. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus gaul, jadi aku harus apa? Atau aku harus bagaimana? Atau sampai kau tunggu
goreng tempe, baca sholawat, insya Allah berkah. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin linabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Gosong tempe ya, suami pulang kerja itu ngapa tempe gosong ya, karena si Muhaimin mau marah suami, bukan Muhaimin itu papa, tapi Muhaimin selawat, biarlah mama aku makan kalau Muhaimin selawat mah, yang penting dapat syafaat Nabi. Begitu insya selawat, banyakin selawat ya, jangan nyanyi teman suami disinggungin mulu, disinggungin ya, kan enak tuh kalau lagi suami ngambek bacain selawat. Kebetulan Nabi suaminya namanya Ahmad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Itu suami ngambek gak jadi betul, Bu. Ya, suaminya kebetulan istrinya namanya Rodiah, dibalas sama suami, ya Rodiah, ya Rodiah, ya Tawibah gitu. Selawat, insyaallah. Selawat 1 ya, Allah balas 10. Baca selawat 1. Sebab baca selawat kamu beda. Orang baca selawat niat ria dapat. Orang niat baca selawat tidak khusyuk, Allah tetap kasih ganjaran. Baca selawat niatnya bercanda-bercanda dapat. Bedanya baca selawat. Kalau sedekah, sholat kita perlu syarat rukun, perlu ikhlas segala macam. Tapi selawat beda, ibu dan bapak saudara sekalian. Dalam keadaan apapun tetap kita baca selawat.